فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari yang sangat berbahagia ini, Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan. Begitu juga dengan nikmat kesempatan, yang mana nikmat ini sangat besar sekali yang harus kita syukuri. Karena tidak semua manusia Allah berikan nikmat untuk bisa melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga selalu dianugerahkan buat uswatul hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tafsir suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak nama. Ada yang mengatakan suratul Tauhid, ada yang mengatakan suratul Samad, ada yang mengatakan suratul Ikhlas, ada yang mengatakan suratul Tajrid, dan ada juga yang mengatakan surah Asas. Dengan banyaknya nama surat Al-Ikhlas ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan betapa dalamnya makna dari surat Al-Ikhlas. Banyak kita yang suka dengan surat Al-Ikhlas mungkin karena betapa pendeknya surat ini, dan kita menjadikan surat favorit kita ketika melaksanakan salat wajib. Tatkala mungkin kita ada uzur, kita melaksanakan salat di rumah. Tetapi surat Al-Ikhlas ini sebenarnya surat yang paling banyak maknanya dan juga membahas sesuatu yang sangat agung. Karena surat ini membahas kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, dan yang kedua adalah al-itsbat. Maka kalau kita perhatikan surah Al-Ikhlas, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, ini adalah itsbat, menetapkan bahwa Allah adalah Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, juga adalah al-itsbat, menetapkan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Di sini adalah an-nafi, meniadakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah an-nafi, yaitu meniadakan. Sebelum kita masuk kepada tafsir surah Al-Ikhlas, para ulama berbeda pendapat tentang surah Al-Ikhlas ini kepada tiga perkataan. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, dan ada yang mengatakan surat ini turun dua kali. Tetapi yang paling tepatnya dari tiga perkataan ini adalah surah Al-Ikhlas adalah Makkiyah. Turunnya surah Al-Ikhlas ketika sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah ketika orang Quraisy atau orang musyrikin datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amir ibnu Tufail. Amir ibnu Tufail jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, Amir ibn Tufail mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, farraqta jam'ana,
engkau telah memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kami sebagai bangsa Quraisy. Karena Nabi Muhammad SAW telah mendakwahkan tauhid. Jadi dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Amir ibn Tufail mengatakan, engkau telah memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kami. Wasababta alihatana, dan engkau telah mencaci maki Tuhan kami, yaitu Latta wal Uzza. Kemudian Amir ibn Tufail ini juga seorang utusan orang Quraisy yang ingin melobi Nabi Muhammad SAW untuk berhenti berdakwah. Makanya para ulama mengatakan Nabi itu mendapatkan cobaan, ada yang enak dan ada cobaan yang tidak mengenakkan. Dan di sebelum surat Al-Ikhlas ini turun, cobaan yang diberikan kepada Nabi cobaan yang mengenakkan. Apa kata Amir bin Tufail? Kalau engkau mencintai harta, jadi engkau berhentilah dari berdakwah wahai Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin harta, jama'nal mal hatta takuna aghnan nas. Kami semua orang Quraisy akan mengumpulkan semua harta kami dan akan memberikan kepada engkau dengan syarat engkau berhenti berdakwah. Apabila engkau mencintai perempuan, yang pertama tadi cinta harta, kami akan kumpulkan harta orang-orang Quraisy dan akan berikan kepada kamu sehingga engkau menjadi manusia terkaya di suku Quraisy ini. Yang kedua, kalau engkau cinta perempuan, seorang wanita, zawwajnaka ajmalun nisa fi Quraisy. Kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik di suku Quraisy. Kemudian yang ketiga, in asabakal jin. Apabila engkau kerasukan sama jin, nurqi, kami akan ruqyah engkau. Falam yajibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak semua tawaran yang diberikan oleh orang Quraisy melalui Amir ibn Tufail. Faghadara marratan ukhra. Jadi Tufail ini bingung. Kenapa tawaran yang sangat mengasyikkan, yang sangat mengenakkan, dan yang sangat cita-cita seluruh manusia dengan harta dan wanita, kenapa Nabi tidak menerimanya? Kenapa Nabi tidak suka dengan tawaran ini? Makanya Amir bin Tufail mendatangi Nabi sekali lagi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya ini bingung kepada engkau. Dengan tawaran yang sangat mengasyikkan ini, engkau tolak semuanya. Sif lana rabbak. Gambarkan kepada saya bagaimana sih Tuhanmu itu seperti apa? Fahal huwa min dhahab? Apakah Tuhanmu itu adalah dari emas? Au min fiddah? Atau dari perak? Au hadidin? Atau dari besi? Kemudian dia melanjutkan, thumma abuman. Kemudian Allah itu bapaknya siapa? Wa benuman. Dan Allah itu anaknya siapa? Makanya malaikat Jibril turun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Tufail bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Allah itu apakah dari emas, apakah dari perak, apakah dari besi, dan Allah itu bapaknya siapa, dan Allah itu anaknya siapa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Makanya berbeda antara ahad dengan wahid. Kalau ahad artinya esa, la qablahu wa la ba'dah. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Adapun kalau kita katakan Allah itu satu, maka sebelum satu ada nol, setelah satu ada dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Makanya dalam ayat yang pertama Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, yaitu katakanlah sesungguhnya Allah adalah esa. La qablahu wa la ba'dahu. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya.
Kemudian surat Al-Ikhlas ini juga menjawab pertanyaan Amir bin Tufail yang mengatakan Abu Man. Karena kebiasaan orang Arab ini selalu membangga-banggakan nasab. Dan sifat-sifat orang jahiliyah itu di zaman sekarang masih ada. Membangga-banggakan nasabnya. Saya anak dari si fulan, bapak saya fulan bin fulan. Makanya Amir bin Tufail ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhanmu itu Abu Man wa ibnu Man, bapaknya siapa dan anaknya siapa? Maka ayat yang pertama ini juga membantah pemahaman orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang Quraisy ketika itu. Qalatil a'rab al-malaikatu banatullah. Orang-orang A'rab mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Qalatil yahud, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Dan berkata Bani Israel, nahnu abna'ullah wa ahibba, kami adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah berkata, qul huwallahu ahad, katakanlah sesungguhnya Allah Esa. Kemudian juga Allah membantah di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka dalam surah Al-Ikhlas ini membantah pemahaman orang Yahudi, membantah pemahaman orang Nasrani, membantah pemahaman Bani Israel dan juga Arab ketika itu. Orang Arab mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Dan Bani Israel mengatakan kami adalah anak-anaknya Allah dan yang paling dicintai oleh Allah. Dan Allah membalas dengan jawaban, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka Allahu ahad, Allah Esa, la waladalah, tidak ada bapaknya, la zaujatalah, tidak ada istrinya, la waladalah, dan tidak ada anaknya, la walidalah, dan tidak ada ibunya. Maka Allah adalah Esa, Allah adalah satu-satunya, tidak ada anaknya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, karena Allah berdiri sendiri. La qablahu wa la ba'dahu, tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata qul, katakanlah. Maka biasanya ucapan yang keluar dari mulut kita adalah itu berasal dari hati kita. Dan dari hati inilah keyakinan atau akidahnya kita. Maka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allahu ahad, Allah itu Esa. Maka ketika orang-orang yang mengatakan akan lahir anak Allah, maka seorang mukmin akan mengatakan dengan lisannya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Maka ketika di bulan Desember biasanya banyak orang yang mengatakan selamat telah lahir anak Tuhan, selamat telah lahir anak Tuhan. Kalau seandainya orang faham dengan surat Al-Ikhlas ini, dengan lantang ia mengatakan, karena Allah juga mengatakan qul, katakanlah Allahu ahad, Allah itu Esa. Ketika ada orang yang mengatakan Allah itu berupa hewan, qul huwallahu ahad. Ketika orang-orang mengatakan Allah itu adalah matahari, qul huwallahu ahad. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah adalah Esa, Allah adalah satu-satunya, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan Allahus samad, Allah adalah tempat bergantungnya seluruh manusia. Makanya tatkala kita sebagai manusia
meyakini bahwa Allah adalah tempat meminta, Allah adalah tempat bergantungnya kita. Karena kalau tidak ada Allah, maka bagaimana kita akan hidup? Makanya untuk wahai saudaraku yang ditimpa dengan rezeki yang sulit, yang ditimpa dengan kemiskinan, ketahuilah kita memiliki Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang akan terus memberikan rezeki kepada kita. Makanya belum ada sejarahnya di negeri ini yang mana manusia itu mati kelaparan. Walaupun apapun pekerjaannya, sekecil apapun pekerjaannya, sehina apapun pekerjaannya, Allah pasti akan memberikan rezeki. Maka tatkala kita mengetahui Allahus Samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantungnya manusia, maka hati kita ini akan tenang. Hati kita ini akan tenang dan akan bergantung selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada yang paling menyakitkan di muka bumi ini kecuali ketika berharap kepada manusia. Manusia itu lupa, manusia itu ingkar janji. Tetapi hal yang sangat menyenangkan adalah ketika kita hanya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Manusia itu pelupa, manusia itu ingkar janji, dan manusia itu banyak menebar-nebar janji manis. Tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita akan bahagia ketika kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, nikmat yang selalu kita minta itu pasti diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan nikmat yang tidak kita minta pun Allah berikan kepada kita. Buktinya apa? Ketika salat Jumat, khutbah, khatib berbicara, banyaknya para hadirin tertidur. Padahal saya yakin niat mereka dari rumah ingin mendengarkan khatib berbicara. Mereka tidak pernah meminta kepada Allah tidur ketika khatib berbicara. Tetapi lihat, dengan mudahnya mata kita tertidur ketika khatib berbicara. Ini adalah nikmat yang tidak kita minta saja Allah berikan. Bagaimana dengan nikmat yang kita minta? Maka mintalah kepada Allah. Sesusah apapun permasalahan kita, sedikit-sedikit apapun rezeki kita, sebesar apapun problem yang kita hadapi, mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempatnya kita meminta, Allah tempatnya kita meminta segala urusan kita. Bukan urusan yang berat saja, bahkan urusan ringan pun kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita sama-sama gantungkan diri kita, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Samad ini memiliki banyak makna. Di dalam kitab tafsir disebutkan sampai 16 makna dari Allahus Samad. Ikrimah mengatakan As-Samad artinya adalah tempat meminta. Ar-Rabi' mengatakan alladzi lam yalid wa lam yulad. Arti As-Samad adalah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maksudnya ayat kedua ini artinya atau tafsirnya adalah di ayat ketiga, yaitu lam yalid wa lam yulad. Kemudian Sufyan mengatakan la jawfalah, Allah itu enggak pernah lapar dan Allah tidak butuh dengan lapar. Kemudian Abul Qasim mengatakan la jawfun wa la ya'kul wa la yashrab. Allah tidak pernah lapar, Allah tidak pernah makan, dan Allah tidak pernah minum. Dan As-Samad ini memiliki banyak sekali makna. Kalau kita baca buku tafsir memiliki 16 makna. Tetapi yang paling kuatnya adalah Allah tempat meminta. Allah tempatnya seluruh manusia bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka segala urusan yang kita hadapi, permasalahan yang selalu tidak pernah kunjung selesai, mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gantungkan segala urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi anak yang nakal, anak yang tidak patuh dan taat kepada orang tuanya,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ketika kita menghadapi istri-istri yang melawan, istri-istri yang tidak patuh dan taat kepada suaminya, mintalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ketika kita ditimpa sakit yang tidak kunjung sehat-sehatnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya sehat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan kesehatan. Begitu juga dengan sakit, itu datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya sembuh karena dokter fulan dan fulan, tapi katakanlah sesungguhnya saya sehat karena Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dokter fulan dan fulan. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan masalah adalah Allah. Maka dari itu hendaklah kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah, dan minta penyelesaian masalah juga kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Dan lam yalid wa lam yulad ini, sebagaimana kita katakan di awal tadi, membantah pemahaman orang Yahudi, membantah pemahaman orang Nasrani yang mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Dan Bani Israel juga mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba, kami adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Allah membantah, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka ketika kita melihat orang ada yang menyembah sapi, orang ada yang menyembah patung, orang ada yang menyembah matahari, orang ada yang menyembah pohon, katakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Letakkan di dalam hati kita dan ucapkan dengan lisan kita, sampaikan kepada anak dan istri kita, sampaikan kepada karib kerabat kita, sampaikan kepada teman-teman kita, sampaikan kepada orang-orang yang terdekat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari segi nama, baik itu dari segi sifat, begitu juga dengan perbuatan. Tidak ada satupun setara dengan Allah dari segi nama, sifat dan perbuatan. Ini juga membantah pemahaman orang-orang kaum musyrikin yang mengatakan Al-Masih ibnullah, yang juga orang-orang yang kaum musyrikin yang mengatakan sapi adalah anak-anaknya Allah dan juga Tuhan-Tuhannya mereka, yang mengatakan matahari adalah Tuhan mereka, yang mengatakan pohon-pohon adalah Tuhan mereka. Ini membantah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, dengan memahami tafsir Al-Ikhlas ini, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita tidak akan terkecoh lagi ketika ada yang mengatakan anak Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ada yang mengatakan anak Allah itu ini dan itu. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kemudian poin yang terakhir, kita masuk kepada fadailus suratul Ikhlas, keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali membaca di berbagai tempat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Seperti tadi setelah azan, 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada bumi beserta isinya.
Nabi Muhammad SAW selalu membaca rakaat pertamanya adalah Al-Kafirun dan rakaat keduanya adalah suratul Ikhlas. Kemudian di salat witir, Nabi Muhammad SAW di rakaat terakhir selalu membaca suratul Ikhlas. Kemudian zikir setelah salat wajib, Nabi Muhammad SAW juga tidak lupa membaca suratul Ikhlas. Zikir pagi dan sore juga di dalamnya terdapat suratul Ikhlas. Ketika meruqyah juga di dalamnya terdapat suratul Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika sunnah ba'diyah maghrib selalu membaca suratul Ikhlas. Kemudian salat sunnah 2 rakaat juga Rasulullah selalu membaca suratul Ikhlas. Kemudian ketika kita tawaf di Makkah, ketika tawaf di Masjidil Haram, ketika itu kita salat 2 rakaat di belakangnya maqam Ibrahim juga membaca suratul Ikhlas. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Ikhlas, betapa keutamaan, betapa tingginya keutamaan suratul Ikhlas. Adapun dari segi keutamaan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang cinta dengan suratul Ikhlas, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, kharaja ma'a ashabihi, mereka keluar bersama teman-temannya, fakana yusalli ma'ahum, dan laki-laki ini salat bersama teman-temannya. Fakana idza qara'a fi rak'atin khatmaha bihadhihi surah. Setiap rakaat terakhir atau rakaat kedua, laki-laki ini selalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tatkala ia lupa pun ayat-ayat yang dia bacakan, selalu kembalinya kepada suratul Ikhlas. Dia selalu membaca suratul Ikhlas. Falamma raja'u, maka teman-temannya besar dan dia laki-laki ini pulang. Akhirnya mereka melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka laporkan bahwa laki-laki ini selalu rakaat kedua, rakaat terakhir untuk bacaan yang jelasnya selalu dia membaca suratul Ikhlas. Kemudian Rasul pun memanggil lelaki ini, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi bertanya kepada laki-laki yang selalu pada rakaat kedua ini selalu membaca suratul Ikhlas. Kemudian laki-laki itu mengatakan, innaha sifatur rahman. Saya ini suka membaca suratul Ikhlas karena surat Al-Ikhlas ini menunjukkan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah Allah, kemudian Al-Ahad, yaitu Esa, lam yalid wa lam yulad, kemudian As-Samad, di sana terdapat sifat-sifat Allah. Akhirnya saya cinta kepada surat Al-Ikhlas ini. Fa ana uhibbu an aqraha. Akhirnya saya juga suka sekali membaca suratul Ikhlas. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada suratul Ikhlas ini memasukkan dirimu ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah keutamaan dari suratul Ikhlas. Kita cinta dengan suratul Ikhlas bukan karena pendeknya, bukan karena singkatnya surat ini, tetapi kita cinta kepada suratul Ikhlas karena kandungan yang ada di dalamnya dan juga terdapat sifat-sifat Allah yang sangat agung di dalam suratul Ikhlas. Keutamaan kedua juga, Nabi Muhammad SAW selalu membaca suratul Ikhlas ini sebanyak 3 kali sebelum tidur. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila ia hendak tidur di kasurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, dia gabungkan kedua tangannya, thumma nafatha fihima, kemudian dia menghembuskan nafasnya ke kedua tangannya, faqara'a fihima, dan ketika sudah menggabungkan tangannya dan dia menghembusnya, kemudian dia membacakan qul huwallahu ahad 3 kali, itu sampai habis,
Qul a'udzu birabbil falaq juga sampai habis 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan ini juga sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tafsir dari surat Al-Ikhlas ini, begitu juga dengan keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ini, memotivasi kita untuk begitu bertambah cinta kita kepada suratul Ikhlas, bukan karena pendeknya, tetapi karena kita telah mengetahui sifat-sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.